Jumpa lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengkonfigurasi perangkat jaringan komputer pada klaster 2 pada skema sertifikasi KKNI level 2 pada kompetensi keahlian TKJ. Jadi untuk unitnya itu ada 6. Menentukan spesifikasi perangkat jaringan, memasang jaringan kabel, merancang topologi jaringan, merancang pengelamatan jaringan, mengkonfigurasi switch pada jaringan, dan terakhir itu memasang perangkat jaringan ke dalam sistem jaringan. Untuk petunjuknya ini waktu mengerjakan itu selama 120 menit ya. Kita lihat di bagian skenario-nya. Di skenario-nya itu kita diminta sebagai seorang administrator jaringan, diberi tugas oleh pimpinan untuk menentukan. Jadi hal yang pertama itu kita menentukan spesifikasi perangkat jaringan komputer sesuai kebutuhan selama 20 menit. Jadi di sini kita diminta itu menentukan spesifikasi alat. Jadi jenis alatnya apa, nama atau spesifikasinya apa. Nah, untuk mengetahuinya itu kita bisa melihat di bagian label belakang dari alat itu tersendiri. Lalu langkah yang kedua, setelah kita menentukan spesifikasi, itu jadi perangkat di sini, perangkat yang kita tentukan itu perangkat jaringan kabel dan nirkabel. Jadi apa-apa saja alat atau spesifikasi dari perangkat jaringan kabel dan nirkabel. Setelah kita sudah mengetahui, langkah selanjutnya itu adalah kita merancang topologi jaringan yang digunakan. Jadi kita rancang topologi jaringan itu pada Cisco paket reset. Lalu kita berikan pengalamatan pada masing-masing perangkat jaringan. Setelah kita merancang, kita memberikan pengalamatan. Waktunya itu 30 menit. Langkah berikut adalah kita konfigurasi server dengan DNS server dan juga router. Nah, ini kita konfigurasi. Lalu di sini diberi catatan untuk nama indeksnya itu kita gunakan selamat datang SMK yang sudah 3 mere, nama peserta. Nah, nanti ini kita lihat sama-sama sebentar seperti apa atau bagian mana yang harus kita konfigurasi. Nah, lalu untuk peralatan yang kita siapkan atau kita desain di bagian Cisco paket reset itu access point, lalu network card atau NIC-nya, kabel jaringan, lalu hub. Di sini hub itu saya ganti jadi router ya, karena nanti sebentar saya desain menggunakan router. Lalu komputer desktop dan komputer dari klien. Oke, kita langsung saja di bagian prakteknya, yaitu Cisco paket reset. Jadi langkah pertama itu kita buka aplikasi Cisco paket reset. Kebetulan di sini saya sudah buka. Lalu kita desain. Nah, di sini kita desain dari topologi jaringan kabel, topologi jaringan kabel dan nirkabel. Oke. Jadi kita desain jaringan kabel dan nirkabel. Apa-apa saja yang kita desain, yang pertama itu komputer server, klien, PC. Nah, untuk access point saya menggunakan WRT300N. Lalu untuk router saya pakai yang router MT. Setelah kita desain semua ini, langkah selanjutnya yaitu kita masuk di bagian router. Kita masukkan NIC atau kartu jaringannya. Jadi sebelum kita masukkan ini kita matikan dulu. Setelah itu kita
masukkan nicknya. Kebetulan di sini saya membutuhkan 2 nick dari server dengan ke access point. Lalu kita kasih on, close. Langkah selanjutnya itu menghubungkan kabel jaringan. Di sini kita akan menghubungkan menggunakan kabel cross dari server ke router, lalu kabel strike dari router ke access point, lalu strike lagi dari access point ke PC client. Nanti yang laptop ini kita menggunakan jaringan nirkabel. Jadi ada kabel, ada nirkabel, sesuai dengan suruhan atau petunjuk tadi. Nah, langkah selanjutnya kita lihat lagi di petunjuk, itu kita memberikan pengelamatan pada masing-masing perangkat. Jadi kita buat dulu pengelamatan IP-nya. Misalnya IP address untuk server satu 192.168.50.5. Subnet masnya lebih benar sih. 255.255.255.0. Gateway-nya kita pakai 192.168.50.1. Sedangkan untuk DNS itu kita gunakan ambil dari IP address 192.168.50.5 karena kita ambil dari IP address. Bagaimana ini? Saya punya kantor ini. Oh ya, sebentar Ibu, saya buat ini rekam. Oke, setelah kita mengelompokkan, langkah berikut adalah pengelamatan IP dari server ke router. Jadi router FA0 nya itu kita pakai IP 192.168.50.1. Lalu untuk FA1 garing 0 itu kita tetap saya pakai kelas C tetapi beda IP-nya. Misalnya 192.168.30.1. Maka untuk klien itu mengikuti dari IP dari FA1 router ini dan access point. Jadi di sini saya memberikan 192.168.30.3. Kenapa saya menggunakan IP address 30.3? Karena 2 sudah digunakan oleh access point, maka kita bisa menggunakan 3, 4 dan seterusnya. Jadi tidak bisa menggunakan 1 atau 2. Sampai di sini selesai. Karena yang untuk IP dari klien nirkabel itu dia mendapatkan IP secara otomatis. Oke, langkah berikut adalah kita konfigurasi pada server. Dengan cara kita klik server, bagian dari desktop kita pilih IP konfigurasi, lalu kita ketik masukkan IP addressnya 192.168.50.5, gateway-nya 192.168.50.1. DNS-nya kita pakai yang IP address berarti 192.168.50.5. Oke, sampai di sini untuk IP-nya sudah selesai untuk server. Langkah selanjutnya kita bagian servisnya. Kita pilih yang namanya HTTP. Di bagian indeksnya itu kita klik di edit. Kita ganti tulisan Cisco Packet Reset menjadi, di sini indeksnya diminta itu pakai selamat datang SMK yang sudah 3 umere, maka kita gunakan di sini yaitu selamat datang SMK di SMKS Yohanes 23 Maumere. Buka kurung
buka kurung siku, ketik BL, tutup kurung siku, spasi nama kita. Misal di sini saya pakai nama Yohanes, lalu save. Yes. Langkah selanjutnya di bagian DNS. Kenapa kita masukkan nama DNS? Agar sebentar pada klien ketika kita panggil itu dia connect. Jadi kita kasih on. Kita masukkan misalnya uji LSP. Tidak boleh spasi, digabung uji LSP. Lalu addressnya itu kita pakai yang nama DNS ini 192.168.50.5. Lalu kita klik add. Setelah itu untuk server bagian API dan DNS-nya sudah selesai. Langkah selanjutnya itu di bagian IP routernya. Untuk FA0-nya kita pilih yang bagian config. Di FA0-nya itu kita kasih on, masukkan IP address yaitu 192.168.50.1. Subnet-nya tetap dia mengikuti. Jadi untuk server ke router itu sudah berhasil. Langkah selanjutnya itu adalah FA1, router ke access point. Maka kita pilih yang fast Ethernet 1, lalu kita pilih on. Kita masukkan IP addressnya yaitu 192.168.30.1. Subnet NAS maka mengikuti. Setelah masuk ke sini tetap di bagian fast Ethernet 1. Langkah selanjutnya itu adalah kita konfigurasi DHCP-nya agar pada saat router memberikan IP address ke laptop itu secara default IP address-nya yaitu 30 titik berapa, misalnya 30.4 atau 5 dan seterusnya. Maka di bagian fast Ethernet tetap di sini. Kita klik, lalu kita arahkan kursor ke CLI. Klik di CLI. Nah, sampai di sini kita masukkan IP address-nya, IP DHCP pool-nya, yaitu kita ketik IP spasi DHCP pool spasi LAN. Kenapa LAN? Karena menggunakan local area network LAN DHCP pool-nya. Lalu enter. Lalu kita ketik network. Di sini kita pilih 192.168.30.0 spasi 255.255.255.0. Lalu untuk default routernya itu kita ketik IP 192.168.30.1. Lalu untuk DHCP server, DNS servernya itu 192.168. Kita gunakan IP yang DNS server itu berarti 50.5. Oke, sampai di sini selesai. Kita exit EK. Selesai. Nah, nanti untuk bahasa pemrogramannya ini, atau bahasa ini, itu nanti saya lampirkan di bagian deskripsinya nanti. Jadi kalian bisa lihat di deskripsi, bisa copy, paste kalau masih lupa. Jadi nanti untuk IP-nya nanti itu kalian sesuaikan dengan IP address yang diberikan atau disesuaikan dari soal. Jadi di sini kebetulan saya menggunakan IP address 50 dengan 30 kelas C. Oke, sampai di sini selesai. Jadi untuk dari server ke router sudah, dari router ke access point sudah. Langkah selanjutnya itu adalah kita konfigurasi di access point. Jadi kita klik di access point, kita klik di config, buka di bagian LAN, kita masukkan IP jadinya 30.2 karena satu sudah digunakan. Lalu setelah itu kita klik di GUI. Nah, di bagian tampilan awal itu kita pilih yang disable. Di bagian setup itu kita pilih disable, lalu save.
Setelah itu kita pilih wireless security, bagian nama SSID terserah kita. Misalnya di sini saya kasih nama misalnya ujian LSP. Lalu save. Di wireless security kita pilih WPA personal, kita masukkan security misalnya coba 1234. Lalu kita pilih save. Oke, sampai di sini untuk access point-nya sudah selesai. Langkah selanjutnya itu adalah kita masuk di bagian PC client, kita klik di bagian desktop, pilih IP konfigurasi, masukkan IP address-nya itu 192.168.30.5, misalnya 30.5 ya. 30.3. Gateway-nya misalnya 192.168.30.1, DNS-nya 192.168.50.5. Jadi DNS mengikuti ini ya. Setelah itu close untuk klien sudah selesai. Oh, di sini saya lupa ya. Jadi saya masukkan subnetnya 255 supaya kalian jangan lupa. Gateway-nya 192.168.30.1, DNS-nya 192.168.50.5. Oke. Langkah selanjutnya yaitu untuk laptop. Laptop ini kita klik satu kali, kita matikan. Ini kita kasih keluar lengkapnya, kita pakai yang namanya WiFi. Kita tarik keluar, masukkan WiFi, lalu kasih on. Oke, sampai di sini. Selanjutnya itu kita klik di bagian desktop, pilih yang namanya PC wireless, pilih connect, lalu refresh, cari yang nama wireless yang kita sudah berikan tadi, misalnya ujian LSP connect. Passwordnya saya berikan tadi coba 1234, lalu connect. Oke, sampai di sini selesai. Kita lihat IP address-nya dapatnya berapa, kita lihat di sini DHCP-nya yaitu dia dapatnya 30.4. DNS-nya mengikuti. Nah, ini yang sudah sesuai dengan yang dari router tadi. Langkah selanjutnya itu adalah kita mengirim. Kita mengirim mail dari PC ke access point, itu sukses. Access point ke laptop sukses. Lalu dari PC ke server, kita coba PC ke server, ya berhasil. Langkah selanjutnya itu adalah kita memanggil DNS-nya, misalnya kita panggil DNS-nya tadi yang kita sudah berikan tadi, misalnya uji LSP. Maka di sini di web browser kita ketik uji LSP lalu enter. Maka sudah muncul selamat datang di SMK Yonus 3 Maumere. Detik gitu juga yang pada PC, tetap uji LSP. Oke, sampai di sini selesai. Untuk klaster 2-nya sudah selesai. Sekian dari saya, semoga sukses untuk kalian semua.